obrolan seputar farmasi. Halo Sopsi, halo Sobat Obsesi, kembali lagi di Obsesi bulan September. Nah kali ini Obsesi punya kesempatan untuk ngobrol tentang BEM pada hari ini. Nah sehubungan dengan adanya adik-adik baru nih Maba 2022 yang mungkin masih ngerasa kebingungan tentang organisasi yaitu BEM. Nah ini kita mungkin nanti bisa ditonton ya obsesinya tentang BEM pada hari ini. Oke, tapi aku nggak sendirian, aku ditemenin sama Kak Farhan yaitu selaku ketua BEM kita tahun 2022. Halo Kak Farhan. Halo Ais, halo semuanya. Oke, boleh perkenalan diri dulu Kak. Oke, perkenalkan aku Farhan Rizky Windianto, mahasiswa Fakultas Farmasi angkatan 2019 dan alhamdulillah tahun ini aku diamanai untuk menjadi ketua BEM Fakultas Farmasi periode 2022. Oke, ini keren banget ya Kak Farhan nih sebagai ketua BEM kita pada tahun ini. Oke, mungkin bisa langsung mulai aja ya Kak tentang pertanyaannya. Yang pertama mau tahu dulu Kak, apa sih itu BEM? Oh, BEM ya. Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Sesuai namanya ya kan. Di BEM itu sendiri sebagai penjalan ataupun eksekutor dan di sini kita pertama membentuk, merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan minat-minat mahasiswa. Ya itu sih seputar itu aja untuk BEM. Oke, jadi mungkin nih adik-adik 2022 nih Kak yang masih belum paham tentang BEM gitu. Nah, terus kalau tugas dari BEM FF sendiri nih apa Kak? Waduh, tugasnya banyak Ais. Yang pertama itu ya yang aku sampaikan tadi, merencanakan tentang berbagai kegiatan proker yang akan dijalankan setahun kemudian, dan untuk pengembangan minat pun itu merupakan sebuah tanggung jawab BEM juga. Minat mahasiswa, bakat mahasiswa, penalaran ataupun pengembangan untuk mahasiswa. Itu sih. Oke, jadi tugasnya cukup kompleks ya kayaknya Iya. ya untuk BEM FF nih. Nah, terus kan ini ada BEM ada BLM nih Kak. Apa sih bedanya BEM sama BLM Kak? Oke, dan di sini di FF sendiri untuk internalnya ada dua ya teman-teman, ada BEM sama BLM. Bedanya badan eksekutif sama badan legislatif ya, tahu sendiri ya. Untuk legislatif berarti membentuk suatu peraturan dan bertugas mengawasi kita juga sebagai BEM, dan badan eksekutif mahasiswa selaku eksekutif berarti penjalan atau pelaksana. Itu sih kurang lebih bedanya. Oke, mungkin kalau bisa diibaratkan mungkin kalau waktu sekolah kayak MPK sama OSIS gitu ya Kak. Iya Nah, BEM benar. mungkin jadi OSISnya, BLM-nya jadi MPK-nya gitu ya Kak. Iya benar. Oke, tapi kerjaan ini tetap kerja sama gitu ya Kak antara Oh BEM dan juga pasti dong. BLM. Oke, nah ini juga aku juga sempat dengar kayak beberapa pertanyaan ya Kak dari maba-maba nih. Apa sih Kak bedanya? Mereka tuh masih bingung Kak tentang kepanitiaan sama BEM. Nah, itu gimana membedakannya tuh mereka masih bingung. Oke, gini teman-teman, buat khususnya teman-teman maba ya, mahasiswa baru angkatan 2022, bahwa di sini ada BEM sama kepanitiaan. Jangan bingung-bingung. BEM itu suatu organisasi di mana nantinya akan ada penjalan dari proker-proker yang udah direncanakan. Siapa sih penjalan prokernya? Ya kepanitiaan-kepanitiaan yang akan dibentuk melalui oprek-oprek open recruitment yang akan dijalankan sesuai dengan timeline masing-masing proker. Dan di sana kepanitiaan pasti dibawahi dari BEM itu sendiri, dan nantinya akan ada PJ ataupun penanggung jawab perwakilan dari BEM untuk mengawasi dari setiap proker ataupun kepanitiaan. Oke, jadi mungkin teman-teman udah mulai paham nih apa sih bedanya kepanitiaan dan juga BEM. Jadi kepanitiaan tuh bisa di bawahnya BEM gitu ya Kak. Jadi Iya BEM tuh yang benar. punya proker kepanitiaan-kepanitiaan itu. Oke, selanjutnya mungkin, nah ini kan kabinet kesatria ya Kak. Tantangannya jadi kabem di kabinet tahun ini tuh apa Kak? Apakah ada kesulitan yang udah dihadapi selama ya berapa bulan ini? Untuk kesulitan pasti ya teman-teman, dan tantangan pasti ada bedanya sama tahun-tahun yang lalu. Untuk tahun ini intinya yaitu mengembalikan untuk proker-proker yang awalnya online karena pandemi sebisa mungkin untuk dimaksimalkan dan diubah menjadi kegiatan dengan mekanisme yang offline. Itu cukup rumit Ais, dikarenakan 2 tahun online itu sangat berpengaruh bagi kita, di mana panitia-panitia yang akan menjalani proker tahun ini belum mempunyai kesempatan untuk menjadi panitia menjalankan proker secara offline. Itu perlu persiapan secara matang, dan nantinya akan berdampak juga tentang simulasi yang akan dijalankan.
Itu Oke, sih. jadi mungkin bedanya ada dari perpindahan dari luring ke daring gitu ya Iya. Kak, gitu. Jadi mungkin karena tahun lalu masih pandemi COVID, jadi mungkin banyak yang online dan sekarang banyak yang offline itu mungkin agak menyesuaikannya agak susah gitu ya Kak. Iya benar sekali. Oke, nah terus ini ada pertanyaan nih Kak. Kalau misalkan jadi anak BEM itu kan berarti kan aktif gitu ya Kak. Nah itu lebih baik tuh jadi mahasiswa yang aktif atau mahasiswa yang kupu-kupu gitu Kak? Eh, untuk itu aku jawabnya gak ada yang lebih baik ya. Pokoknya tergantung dari mahasiswanya masing-masing. Yang terpenting nggak ada yang lebih buruk itu aja sih. Dikarenakan aku sendiri nggak tahu kepentingan mereka, tujuan mereka, dan target mereka berkuliah kan. Itu sesuai dengan masing-masing individu dan disesuaikan aja. Kalau aku nih ya contoh, aku semester 2 sama 3 itu ikut organisasi dan kepanitiaan. Dan untuk semester 4 dan 5 aku rasa untuk pengalaman aku menjalani organisasi dan kepanitiaan mungkin udah aku rasain sebelumnya, jadi aku ingin buat lebih fokus kuliah. Dan untuk pengalaman baru aku rasain di semester 6 dan 7 menjabat sebagai ketua BEM, dan itu aku jalankan dan putuskan sesuai dengan keinginanku. Jadi nggak ada yang lebih baik, terserah kalian, yang penting kalian punya tujuan, itu aja sih. Oke, jadi kalau Kak Farhan ini imbang gitu ya. Jadi Iya. awal-awal itu aktif, tapi 45 sempat berhenti dulu gitu ya Iya. Kak. 67 lanjut lagi gitu. Oke, kita mau tanya lagi nih Kak. Ketika menjadi anggota BEM ini apakah sangat-sangat sibuk gitu Kak sampai kayak nggak sempat ngejain tugas atau gimana gitu Kak? Karena kan takut kuliahnya terganggu dan sebagainya. Apalagi untuk anak-anak maba nih banyak yang nggak punya gambaran gitu Kak. Gimana sih kalau ikut BEM gitu? Pastinya sibuk, tapi kalau misal terganggu itu tergantung kalian ya. Mau yang terganggu itu yang mananya? Mau terganggu waktu kuliah kalian, mau terganggu waktu organisasi kalian, atau terganggu waktu main kalian? Kalau kalian milih main sama berkuliah ya pasti organisasi yang terganggu. Kalau misalnya kalian mau organisasi dan kuliahnya jalan, pasti yang terganggu waktu main kalian ya. Itu pilihan kalian sendiri, dan decision itu milik kalian sendiri sih. Tentuin aja yang terbaik buat kalian. Oke, jadi kembali lagi ke diri masing-masing ya Kak, gimana mau aktif atau enggaknya, terus pintar-pintar bagi waktu berarti ya Kak, antara organisasi, kepanitiaan ataupun dengan kuliahnya. Oke, selanjutnya mungkin nilai positif atau keuntungan apa sih yang udah Kakak dapet selama mengikuti BEM? Ini waktu jadi anggota apa waktu jadi ketua? Dua-duanya Kak. Dua-duanya ya. Kalau misalnya ya jadi anggota, pengalaman baru soalnya di SMA aku belum terlalu aktif, jadi tahu organisasi, kenal banyak orang, itu salah satu nilai positif. Dan ketika waktu jadi ketua BEM ya teman-teman, poin yang lebih aku dapetin, pertama harus lebih sabar dan lebih adaptif dalam menghadapi seseorang ataupun permasalahan, karena harus kalian bedain. Kalau kalian ketua itu harus mengayomi, dan pastinya cara untuk beradaptasi ataupun menghadapi seseorang itu beda-beda. Dan untuk itu lebih susahnya jadi ketua juga, kalian harus bisa nyempetin waktu dan berkorban aja sih. Itu yang aku dapetin. Oke, terus mau tanya nih Kak, alasannya kenapa kok ingin jadi ketua BEM itu gimana Kak? Untuk awal-awal ya, motivasi aku aja ya, nggak usah diruntutin alasan dari awal. Motivasi terbesar adalah dari individu aku berpikir kalau misalnya kalau jadi ketua BEM, dari sekian banyak mahasiswa di angkatan aku, hanya aku yang bisa jadi ketua BEM. Kalau misalnya aku ntar terpilih, hanya aku yang punya pengalaman itu di antara 200 mahasiswa di angkatan aku. Itu sih jadi motivasi aku mau nyalonin diri sebagai ketua BEM. Dan alhamdulillah tahun ini keterima buat jadi ketua BEM FF. Oke, mungkin bisa jadi motivasi untuk anak-anak 2020 nih Kak. Kan udah mau akhir kepengurusan nih Kak. Jadi 2020 mungkin termotivasi nih sama Kak Farhan untuk menjadi ketua BEM nih Kak. Amin. Oke, selanjutnya nah tadi Kakak kan udah menyinggung apa namanya open recruitment ya. Nah, itu kapan sih Kak open recruitmentnya nih Kak? Kalau pastinya ya, pastinya tergantung kabinet masing-masing ya. Kalau sekisaran Januari Februari itu udah mulai open recruitment, dan untuk caranya sendiri ya tergantung. Kalau biasanya ya open recruitment seperti biasanya,
Dan untuk pesan aku sampaikan aja ya untuk kabinet terbaru nantinya, untuk pendaftaran ataupun open recruitment bagi anggota BEM selanjutnya, tolong kalian cari yang benar-benar dan pastikan pertanyaan kalian bukan pertanyaan formalitas. Itu sih. Oke, mungkin teman-teman 2020 nih boleh dicatat nih pesannya Kak Farhan ya, yang mungkin nanti bakalan jadi ketua BEM kita di tahun depan, tahun 2023. Oke, nah ini ya tips nih Kak, tips membagi waktu antara kuliah dan juga organisasi gimana Kak? Untuk membagi waktu sebenarnya aku sendiri agak aneh waktu bagi waktu ya, karena emang misal jadi ketua BEM sendiri harus iya di segala kondisi dan waktu apabila diperlukan. Jadi ya teman-teman pastinya kuliah terganggu pasti. Dan untuk itu ada konsekuensi dan tanggung jawab. Jadi kalian semisal punya tanggung jawab dan lain-lain, nah itu sesuaikan sama diri masing-masing dan pastikan untuk memiliki konsekuensi dan tanggung jawab akan hal lain yang juga dimiliki. Ya kalau misal aku sendiri ya kuliah pasti terganggu, tapi aku rasa di ujian nantinya bakal aku kejar sebisa mungkin di akhir-akhir ketika udah nggak sibuk ataupun ada luang waktu. Oke, mungkin lebih ke tanggung jawab gitu ya Kak, kan Iya. sudah memilih menjadi anggota BEM ataupun ikut kepanitiaan, jadi harus bisa manajemen waktunya dengan baik gitu. Nah terus juga harus tahu prioritas berarti ya Kak, antara kuliah ataupun organisasi. Oke, nah ini tipsnya lolos nih Kak, jadi anggota BEM apa Kak? Untuk tipsnya lolos, pertama membangun potensi diri, dimana kalian minimal harus tampil lah, kelihatan sama teman-teman ataupun kakak tingkat, karena itu juga memiliki nilai plus apabila kalian udah dikenali di awal. Terus yang kedua, sebisa mungkin untuk menjawab waktu open recruitment itu dengan jawabannya nggak formalitas teman-teman, jujur aja sama diri sendiri dan jujur sama orang lain tentang apa yang kalian rasain dan pikirkan gitu loh. Jangan sampai nantinya kalian itu udah berusaha untuk sebaik-baik mungkin tapi nggak diterima dan menyesal. Karena apa? Di sini tuh udah pada dewasa gitu loh Ais, dan cara untuk menerimanya itu udah dewasa juga, jadi tahu jawaban mana yang formalitas dan jawaban mana yang memang dibutuhkan dalam suatu organisasi. Oke, jadi mungkin nggak cuman kayak bisa bicara aja tapi tindakan nanti nggak terbukti gitu ya Kak ketika dapat proker gitu. Jadi buat temen-temen nih ketika nanti wawancara harus bisa membuktikan nih omongannya dengan realita nanti ketika mendapat tugas penanggung jawab proker dari BEM gitu. Nah, oh ya tadi kayaknya ada yang kelewat nih Kak. Suka dukanya ikutan BEM apa Kak? Untuk dukanya dulu apa sukanya dulu? Dukanya dulu mungkin. Dukanya dulu yang pertama pasti ya kuliah tertinggal dari teman-teman yang lain pasti. Yang kedua, ketika ada permasalahan ya otomatis kita harus tahu jawab, baik itu nanti dimarahin dosen ataupun kena kritik maupun saran, ya meskipun itu membangun tetap aja pasti ada rasa sedih. Terus mungkin dari sisi perkuliahan juga ya udah aku sebutin ya, tertinggal ataupun nggak fokus. Nah itu sih kurang lebih dari dukanya. Tapi untuk sukanya sendiri, yang aku rasain selama ini ketika ikut organisasi ataupun kepanitiaan lah sama aja. Yang aku rasain pertama nambah temen, itu penting banget karena aku emang suka ngobrol, jadinya enak kalau misal nambah temen. Yang kedua, ketika aku bisa lebih menyesuaikan, lebih tahu karakter orang, akhirnya aku juga lebih tahu gimana cara ngadepin orang. Terus yang ketiga, belajar untuk kerjasama sih. Soalnya kalian sendiri ketika di perkuliahan belum tentu kerjasama itu bisa kalian dapatkan gitu loh. Jadi kalau misal di organisasi ataupun kepanitiaan, kalian harus dan pasti harus bisa kerjasama. Itu sih poinnya. Oke, jadi meskipun ada dukanya tapi tadi sukanya kayaknya lebih banyak nih ya Kak. Iya, Jadi kayak alhamdulillah. dapat poin plusnya tuh lebih banyak, kayak dapat teman, terus lebih membangun relasi gitu ya sama yang lain, terus juga meningkatkan apa ya kepercayaan diri dan sebagainya gitu ya Kak.
Oke, yang tadi udah ngobrolnya lumayan banyak ya Kak tentang BEM. Nah ini mungkin ada pesan nih untuk adik-adiknya dari angkatan mungkin 20 sampai 22 nih Kak mengenai kuliah sambil organisasi baiknya seperti apa? Untuk angkatan 2020 khususnya ya, untuk kalian yang tahun depan mendapatkan jatah dan keharusan salah satu perwakilan menjadi ketua BEM ataupun wakil ketua BEM, aku pesan buat kalian, tunjukkan bahwa kalian pasti bisa lebih baik dari tahun ini, belajar dari kesalahan tahun ini, dan pastikan kalian salah satu faktor atau penyebab perubahan FF menuju lebih baik. Terus untuk angkatan 2021 maupun 2022 sebagai maba ya, aku pesan buat kalian, minus dari perkuliahan di farmasi adalah kurangnya skill untuk komunikasi, dan itu nggak bakal kalian dapetin atau sedikit kalian dapetin ketika perkuliahan. Dan pastinya wadah untuk kalian dapatkan skill komunikasi waktu di kepanitiaan ataupun organisasi. Jangan sia-siakan karena itu sebuah hak kita ketika menjadi mahasiswa. Tapi ya terserah kalian, kembali ke kalian, coba pikirkan dan pahami hak kalian sebagai mahasiswa itu bagaimana. Itu sih saran dari aku. Dan pesan terakhir buat semua angkatan, menjadi sebuah mahasiswa itu kan sekali dalam seumur hidup ya, jangan sia-siain. Itu sih. Oke, jadi tadi ditekankan jangan sia-siakan waktu kalian nih teman-teman. Jadi meskipun masih yang semester 1 nih mungkin boleh bisa dipikirkan gitu mau ikutan BEM atau ikut kepanitiaan atau organisasi lainnya gitu ya Kak. Jadi karena kita kan kuliah sekitar 4 tahun ya kurang lebih. Nah itu kan waktunya cukup panjang ini untuk mengembangkan skill kita gitu. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak tentang BEM dan juga udah dapat pesan-pesan, semoga bermanfaat. Terima kasih Kak Farhan untuk waktunya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat obsesi kali ini dan juga dapat menginspirasi teman-teman untuk menjadi lebih baik ke depannya. See you di obsesi bulan selanjutnya.